tahu nggak sih di sini tuh emang ditanam sesuatu. Hah? Ditanam sesuatu. Terus kita kayak nanya dong, maksudnya Pak? Gitu kan. Iya, kalian nggak lihat itu ada cewek di atas? Terus gue gini kan. Dan ternyata iya, dia tuh duduk di atas itu, nangkring cewek itu. Nangkring aja kerjaannya di situ. Dan ternyata sosok tersebut adalah sosok yang ditanam oleh si pemilik kontrakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randi Mulya. Dan seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan pengalaman yang kali ini terjadi sama narasumber kita di daerah Cikarang, yang mana dia tinggal di sebuah kontrakan di daerah sana. Nah, gimananya kita langsung ketemu aja sama narasumber kita kali ini. Halo Kak Hilda, sehat ya Kak? Alhamdulillah. Kak Hilda, nanya-nanya sedikit tentang pengalaman yang lo alamin ya. Ini lo tinggal di kontrakan di sana karena lo kerja di sana kah atau gimana tuh awalnya? Iya, gue kerja di daerah Cikarang, terus gue memutuskan buat nyari kontrakan yang gak jauh dari tempat kerja gitu. Oh, lo aslinya tinggal di sebelum situ? Jakarta. Oh, sebelumnya Jakarta. Lo di Cikarang ini nemuin kontrakan ini dari mana nih Kak? Ada rekomendasi temen kah atau gimana? Bukan sih, kayak nanya-nanya kan ke yang satu kerjaan sama gue gitu. Daerah-daerah situ ada kontrakan yang murah nggak ya, kata gue gitu kan. Namanya baru masuk kerja dong, nggak mungkin kan kita nyari kontrakan yang mahal-mahal gitu. Yaudah, akhirnya gue nanya ada kontrakan yang murah nggak deket-deket sini. Kasih tau lah sama temen gue itu, ada gue pernah deh main ke sana, ada kontrakan murah tuh, katanya sebulan cuma 300. Oh, cuma 300.000 ya? Ya udah tuh, akhirnya gue ditemenin sama temen gue itu buat ke daerah sana. Ya udah, survei ya gue liat rame, ya udah gue akhirnya memutusin buat kontrak di sana, pindahan hari itu juga. Oke. Nah, kita tahan dulu ceritanya ya. Nah, buat temen-temen yang mau tahu ada kejadian apa di kontrakan murah ini, tempat Kak Hilda tinggal di Cikarang ini, lo bisa tonton video ini sampai habis. Jangan di skip karena gue jamin cerita yang kali ini akan epic banget dan bisa bikin lo merinding. Dan sepanjang video ini akan ada atwak-atwak yang digambarkan langsung oleh timnya Narasi Misteri tentang sosok apa aja yang dilihat atau dialami sama narasumber kita kali ini atau warga sekitar di sana. Dan jangan lupa yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Jangan lupa follow akun TikTok Narasi Misteri karena di sana ada konten-konten yang berbeda nih dari YouTube dan Instagram. Ya udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Kita langsung dengerin pengalaman dari Kak Hilda kali ini, karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Kak Hilda, pengalaman yang terjadi sama lo ini kayak gimana sih Kak? Jadi waktu itu gue ceritanya dapat kerja di daerah Cikarang. Tadinya kan gue di Cakung, terus gue dapat kerja di Cikarang, akhirnya gue pindah. Terus gue nyari kontrakan yang emang deket dari tempat kerja gue. Singkat cerita, gue dapat kontrakan di sana yang emang bisa dibilang harganya lumayan murah lah gitu. 300.000 satu bulan kan lumayan murah dong. 300.000? Satu bulan, udah termasuk air, tapi kalau listrik itu token. And then ya udah gue mutusin buat kontrak di situ karena murah gitu. Gak pernah ada kepikiran apa-apa. Ya karena memang lokasinya juga lumayan padat gitu. Dia itu satu lingkungan itu kira-kira ada 3 lorong kontrakan. Jadi bentuk kontrakannya tuh
lorong gitu, ada 3 lorong. Kemudian lorong pertama dan lorong kedua itu penuh, dan lorong ketiga itu masih banyak kamar yang kosong. Nah, gue akhirnya menempati kontrakan yang di lorong ketiga waktu itu. Nah, singkat cerita gue pindahan, terus gue nempatin kamar itu, and then pertama kali gue ngontrak di sana, hari kedua itu gue udah ngalamin kejadian yang menurut gue aneh gitu sih. Maksudnya gue waktu itu siang-siang lagi libur kerja, terus gue tidur. Di saat gue tidur, gue tuh berasa ada yang nyekek gue, bener-bener nyekek gue sampai gue gak bisa napas sama sekali. Terus gue kemudian dalam hati kayak baca ayat kursi, tapi di situ gue sadar gitu kalau misalnya kayak gue tuh kayak dicekek orang gitu, tapi gue nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa bergerak gitu kan, nggak bisa bergerak. Terus gue baca ayat kursi, setelah selesai gue baca ayat kursi, lama-lama hilang gitu cekekannya. Itu pertama kali gue ngontrak, maksudnya 2 hari setelah gue ngontrak di sana. Terus keesokan harinya itu posisinya udah sekitar jam 11-an malam gitu lah. Air di kamar mandi gue tuh nyala sendiri gitu, kayak ada yang buka keran terus nyala gitu. Ya gue mikir kayak apa bocor apa gimana gitu kan, biasa mungkin ada yang suka kelepas gitu kan, jadi nyembur gitu atau gimana gitu kan. Gue ngeliat dong ke dalam kamar mandi, gue mastiin apa bocor atau gimana gitu. Gue lihat nggak bocor gitu, masih dalam posisi keran ada di situ tapi air nyala, dan di situ posisi gue lagi main HP dan gue tinggal sendiri, otomatis nggak mungkin dong ada orang yang nyalain air kecuali gue. Dan di situ gue udah kayak anjirnya apaan gitu kan. Udahlah gue kayak matiin air, udah gue balik lagi tuh ke kamar gue main HP lagi gitu, nggak terlalu gue hirauin lah tuh. Udah tuh selama beberapa bulan masih aman-aman aja. Di bulan ketiga itu gue mulai ngerasa ada hal aneh. Jadi waktu itu gue tengah malam lapar gitu kan, gue akhirnya mutusin buat pergi ke warkop di deket kontrakan gue. Nah posisinya kan yang tadi gue bilang ya, kontrakan gue tuh kan lorong-lorong, ada 3 lorong. Kemudian di 3 lorong itu di sininya tuh kayak ada kali kecil yang membatasi antara kontrakan depan dan kontrakan belakang. Jadi di belakang tuh masih ada kontrakan lagi. Nah, jadi dari ketiga lorong itu untuk ke kontrakan belakang tuh ada jembatan kecil yang ke kiri arah kontrakan, ke kanan itu arah ke jalan raya. Nah kontrakan gue kan di lorong ketiga tapi posisinya di ujung, gak di ujung banget sih, kayak ya 2-3 kamar sebelum ujung lah gitu. Akhirnya gue tengah malam waktu itu karena gue udah lapar banget, gue mutusin buat nyari makan lah ke warkop yang memang posisinya ada di jalan raya belakang. Akhirnya gue beraniin diri buat jalan tuh ke belakang gitu. Terus di jembatan itu gue liat banyak banget anak kecil rame, kayak sekitar 5 orangan gitu, lari-lari kejar-kejaran. Dan gue mikirnya kayak ini jam 1:30 malam gitu, ngapain anak kecil lari-lari ya kan. Terus akhirnya gue kayak nanya gitu kan ke mereka, kalian pada ngapain? Kenapa nggak tidur aja? Emang nggak dicariin sama orang tuanya? Mending pulang aja deh, kata gue gitu, bahaya ini apalagi di pinggir kali gitu, nanti kalau kecemplung gimana? Gue bilang gitu kan. Mereka diem sambil ngebelakangin gue posisinya. Dan gue panggil sekali lagi, awas jatuh, gue bilang gitu dong, karena mereka tuh lari-lari di jembatan itu loh, bolak-balik gitu. Dia nengok ke arah gue dan gue ngeliat anak kecil itu mukanya tuh kayak, lo tau orang tua yang kantong matanya udah turun? Iya kayak gitu. Dan dia nengok ke arah gue terus melototin gue. Astagfirullahaladzim, gue langsung kayak refleks, bener-bener astagfirullahaladzim, gue langsung bilang gitu kan. Terus gue langsung diem, nge-freeze sebentar. Terus gue akhirnya jalan lah lewatin jembatan itu, gue ke kanan sambil lari gue, ngos-ngosan tuh nyampe warung ya kan.
Udah engah-engah, udah ngos-ngosan, ditanyain tuh sama yang punya warung. Kenapa Neng? Kata dia gitu. Itu Pak, tadi saya lihat anak kecil, tapi mukanya tua. Gue gituin kan. Terus kata yang punya, oh iya itu mah kurcaci, kata dia gitu. Udah biasa, di situ mah emang suka lari-larian kalau malam. Gue langsung kayak anjir. Udah loh, singkat cerita tadinya gue tuh pengen beli mie doang, gue mau masak di rumah karena gue udah kompor kan. Gak jadi karena gue udah kayak takut lah gue mau balik lagi ke situ gitu. Akhirnya gue makan di situ. Gue makan di situ, udah selesai makan, gue ngobrol-ngobrol sama yang punya warung tentang kejadian tadi. Terus gue mau pulang. Gue mau pulang ke kamar dengan harapan gak bakal ada kejadian apa-apa lagi nih gitu kan. Itu kira-kira gue kelar makan jam 2:30 lah. Ya udah gue pamit sama yang punya warung. Pak saya pulang ya, gue gitu. Oke. Terus gue pulang. Gue udah dari, jadi posisi warungnya di sini jalan. Terus ini tuh menuju jalanan ke arah kontrakan gue. Ke arah kontrakan gue, dan di sini jembatan yang tadi banyak anak kecil itu kan. Nah gue tuh udah dari ujung jalan yang arah mau kontrakan gue tuh gue udah mindik-mindik gitu loh, udah ngintip kayak udah masih ada nggak itu anak kecil gitu. Gue takut juga kan, kayak gue lihat nggak ada kan, gue mastiin dong nggak ada tuh anak kecil. Udah tuh gue jalan, baru nyampe tengah, gue lihat dari ujung sana yang emang kontrakan belakang itu kan diisi kayak cuman 2-3 orang gitu kan, emang itu selebihnya kosong. Dan di situ posisinya memang ada sumur tua yang nggak tahu gunanya apa, emang udah nggak pernah digunain juga, cuman ada sumur di situ di ujung sana di kontrakan belakang. And then ada sosok gemuk jalan ke arah gue. Karena kan posisinya itu benar-benar lorong kontrakan itu gelap ya, cuman ada satu penerangan dan itu pun kayak lampu kuning gitu kecil. Ya mungkin karena nggak terlalu banyak penghuni, cuman 2-3 orang, jadi kayak nggak dipasang lampu gitu kan. Sosok itu jalan ke arah gue. Pas gue tegesin dia udah mau nyampe ke arah gue, ternyata itu bukan orang. Sosoknya tuh kayak, maaf, kayak payudaranya tuh sampai bawah, bener-bener sampai bawah tanah. Kukunya panjang banget hitam, terus rambutnya tuh ubanan, acak-acakan, dan mukanya tuh hampir rusak gitu. Datang ke arah gue, gue nge-freeze di situ. Gue bener-bener stuck, kayak gue udah nggak tahu mau ngapain kan karena saking udah paniknya gitu. Terus tiba-tiba si bapak warkop tadi manggil gue, neng gitu kan. Terus nggak tahu kenapa yang dari tadi gue nge-freeze, gue bisa nengok ke dia, ke bapak warung itu. Iya Pak, kenapa? Gue gituin. Ini HP-nya ketinggalan. Jadi HP gue tuh ketinggalan di warkop itu. Oke, gue ambil, terus gue bilang makasih ya Pak, gue gituin kan. Terus gue nengok dong ke arah yang si cewek tadi nyamperin gue itu, nenek-nenek itu. Gak ada coy, gak ada, bener-bener gak ada. Gue kayak astagfirullah. Dan udah setelah itu gue balik ke kamar, gue kunci pintu, gak bisa tidur gue sampai pagi, asli. Gue kayak mending udah deh gue melek aja, gue main HP, gue dengerin lagu. Terus subuh, gue sholat subuh, selesai sholat subuh baru gue tidur. Saking bener-bener takutnya gitu, dalam satu malam 2 kejadian yang menurut gue kayak anjir gak masuk akal banget gitu. Ada anak kecil main-main tengah malam, terus kayak tiba-tiba ada nenek-nenek yang gemuk, yang kayak payudaranya tuh panjang banget dan mukanya juga hampir rusak gitu. Setelah kejadian itu beberapa bulan kemudian masih aman, sekitar 1 bulanan lah. Sama waktu itu kejadiannya, jadi gini dulu, dari gue kontrakan yang lama itu kan di ujung, terus gue pindah karena gue ngerasa kayak udah terlalu banyak gangguan gitulah di kamar itu. Akhirnya gue pindah ke kamar yang ujung, kan bentuknya satu lorong panjang gitu kan. Ya dari ujung sini gue pindah ke sini tuh. Ini ujung depan? Ujung depan. Oke. Nah terus di bekas kamar gue yang lama sebelahnya tuh ada orang yang nempatin tuh. Nah terus singkat cerita, waktu itu pas malam-malam juga gue lapar nih kan,
lagi-lagi gue lapar gitu. Terus gue karena gue inisiatif, oh ya ada orang baru tuh di kamar yang itu, gue mau minta temenin gitu. Gue chat dia dong lewat WhatsApp. Dek, lu lapar gak? Terus kata dia, iya sih gue juga lapar kak, kata dia gitu kan. Yaudah yuk temenin beli makan. Oke, terus dia keluar tuh, gue juga keluar kamar, sama-sama keluar kamar kan. Dia dari ujung sana, gue dari ujung sini gitu kan. Di jalan dong ke arah gue. Sampai tengah, gue ngeliat ada kayak sosok hitam kayak gini. Kayak gitu, terus gue mikirnya itu suaminya dia. Suaminya si teman gue itu. Terus gue nanya dong sama dia, itu laki lo mau nitip apaan? Kata gue gitu. Lapar juga kali, tuh dia ngeliatin, kata gue gitu kan. Oh iya bentar deh gue tanya. Terus dia nanya dong dari tengah situ ke kamarnya dia. Yang lo mau nitip apa? Gitu kan. Gak dijawab. Dia nanya lagi. Serius gak apa-apa, lo mau nitip apa? Kata dia gitu. Soalnya gue sama si Hilda mau keluar, mau beli makan. Yang ngomong gitu. Masih gak dijawab tuh. Akhirnya disamperin lah tuh sama temen gue ke kamarnya dia gitu. Jadi dia balik lagi ke kamarnya dulu. Dia balik lagi. Ternyata pintu kekunci. Gitu kan. Ketutup dan kekunci. Dia ketok-ketok. Yang mau nitip apa? Tadi kenapa keluar? Gitu dong dia nanya. Apaan sih? Orang gue dari tadi di dalam main game. Terus gue sama temen gue yang lihat-lihatan dari ujung ke ujung, mata ketemu mata gitu. Jadi itu siapa gitu kan. Dan itu bener-bener gue sama temen gue ngelihat jelas banget sosoknya kayak gini. Gimana sih kayak orang ngintip gitu. Ya kan. Terus ya udah dong akhirnya gue gak jadi beli makan di warkop yang belakang. Gue akhirnya pergi ke depan gitu kan. Gue akhirnya ke jalan raya depan gitu. Nah udah tuh gue sama dia akhirnya cerita-cerita lah tuh di jalan segala macam. Terus beli makan di kayak semacam warung Indomie juga lah bisa dibilang begitu, tapi letaknya di jalan raya besar. Gue beli di sana. Udah tuh aman, perginya nggak ada apa-apa. Pulangnya gue sama dia ngelihat ada bapak-bapak lagi nyangkul. Dan itu kan jadi yang gue bilang tadi ya, kontrakan gue kan ada 3 lorong. Di seberang itu ada pabrik, tapi pabriknya kosong. Gak pernah ada yang kerja di situ atau melakukan kegiatan apapun gitu. Ya pabrik tutup? Iya, pabrik tutup gitu. And then gue bingung dong kenapa depan pabrik itu ada orang yang lagi nyangkul-nyangkul ya kan. Gue sama temen gue tuh kayak siapa gitu, sambil tanya-tanyaan gitu tapi bisik-bisik siapa gitu kan. Terus kata temen gue, gak tahu, kata dia gitu kan. Gue penasaran dong. Gue tanya, Pak ngapain? Kok udah malam masih kerja aja? Gue gituin kan. Ada yang bocor apa gimana? Gue gituin kan. Diam aja tuh dia nyangkul ngebelakangin gue. 2 kali lah gue tanya, Pak ngapain? Kata gue gitu. Udah tengah malam masih kerja aja. Gak disautin juga sama dia, diam aja ya kan. Gue samperin lah tuh bapak-bapak. Gue giniin, Pak ngapain? Langsung astagfirullahaladzim, gak ada mukanya coy. Mukanya rata. Terus gue langsung teriak, gue refleks dong. Terus sampai kayak temen gue, kenapa? Kata dia gitu, dia langsung nyamperin gue kan. Gue langsung gini, gue takut banget kan. Terus dia langsung narik gue, lari ke arah kontrakan gue, ke lorong yang gue bilang kontrakan gue itu. Dan di situ juga kayaknya tetangga beberapa ada yang dengar karena besok paginya tuh kayak ada yang nanya gitu, itu semalam siapa sih yang teriak gitu. Jadi emang kayak tetangga yang lorong depan itu kayak nanya, siapa ya semalam yang teriak kayak gitu. Terus gue bilang gue, kata gue gitu kan. Kenapa emang? Gue ngeliat bapak-bapak tua tapi gak ada mukanya, kata gue gitu. Oh iya emang dia kan yang suka di pabrik, kata gitu. Tetangga ada yang udah tahu? Ya emang udah tahu gitu, karena emang itu kan pabrik udah lama tutup, jarang digunakan. Ya mungkin memang banyak makhluk di situ, jadi mereka nggak asing gitu. Berarti udah ada yang pernah ngelihat bapak-bapak yang nggak ada muka ini? Emang posisinya pabrik, terus di sini tuh kontrakan. Dibatasin ada kali dan kontrakan lagi di sana. Gitu.
Dan dari kontrakan gue itu ke jalan raya tuh agak jauh. Jadi kontrakan pabrik, terus ada kontrakan lagi sebelah sini tapi beda yang punya ya, beda yang punya. Terus ke sana baru jalan raya. Terus waktu gue sekitar lama berlalu lah tentang kejadian si bapak-bapak itu, udah nggak pernah ada gangguan apa-apa. Di kamar gue pun nggak ada. Terus kayak anak kecil gitu ya mungkin karena gue udah lama di situ, udah sekitar 5 bulanan di situ. Gue nggak merasa itu sebuah gangguan, ya udah biasa aja ya. Intinya kita hidup berdampingan aja waktu itu. Terus singkat cerita, di bulan sekitar 6 bulanan lah gue di sana. Yang anehnya waktu itu masih jam 11-an malam dan posisi lagi rame. Banyak warga situ yang lagi pada nongkrong kan. Lagi pada ngobrol-ngobrol di situ dekat kontrakan gue yang ujung depan, dan gue mau ke ujung belakang karena di ujung belakang itu ada satu rumah yang dijadiin warung juga. Gue mau ke warung ceritanya ya kan. Terus gue mau arah ke warung, itu kan banyak kamar kosong sebelah sininya. Di kamar kosongnya itu gue ngeliat ada sosok tinggi banget sampai nggak ada kepalanya, nggak ada badannya, jadi cuma setengah badan yang kelihatan, atasnya tuh nggak kelihatan. Gue sampai ngelongok kayak gini kan, ini gue halu apa gimana sih, kan belum malam-malam banget gitu. Kayak gue jalan akhirnya, terus gue ditanya sama yang punya warung, kenapa lo, kata dia gitu. Terus sebelah ada orang gede banget, kata gue gitu. Oh iya, cuma emang di kamar situ ada, kata dia gitu. Udah selesai kayak gitu, gue beli es di warung, gue balik dong. Gue balik di sosok yang sama, maksudnya di tempat yang sama yang tadi gue lihat sosok orang besar itu bukan dia lagi. Orang badan hitam dengan mata merah, melotot ngeliatin gue, kayak gitu. Terus gue, ya maksudnya ini lebih serem gitu daripada yang kalau tadi kan palanya nggak kelihatan gitu, cuman setengah badan aja. Ini bener-bener melototin gue, dan gue kayak cuman sepintas gini ngeliat, gue langsung lari. Gue lari ke ujung depan. Terus gue ngos-ngosan kayak shock aja gitu, panik kan. Terus gue langsung kayak ngomong ke warga situ yang lagi pada nongkrong, gila, gue tadi ngeliat ada nggak tahu makhluk apaan matanya merah, gue gituin kan. Serius lu, di mana? Di kamar yang itu. Iya, lo jangan pernah ke situ deh, katanya gitu. Soalnya emang pernah ada kejadian juga orang kesurupan di situ. Di rumah itu? Di kamar itu. Iya, di kamar itu. Penghuni sebelumnya? Iya, penghuni sebelumnya. Udah sih, setelah kejadian itu gue tinggal di sana sekitar 8-9 bulan gue di sana. Dari setelah 6 bulan kejadian yang gue lihat sosok 2 tadi, gue udah nggak pernah ngalamin apa-apa. Ya maksudnya ya walaupun kalau gue ngelihat pun gak se-shock yang pertama kali gue lihat gitu, kayak ya udahlah biarin aja gitu, kayak udah hidup berdampingan aja, nanti nggak ganggu gitu. Berarti sampai ke 9 bulan itu pindah dari sana? Iya, terus gue pindah dari sana karena gue pindah kerjaan juga, gue pindah ke Jakarta. Dan di Jakarta gue masih di kontrakan juga, tapi gak pernah ada apa-apa juga sih kalau di kontrakan yang sekarang. Dan itu first time gue kayak ngalamin kejadian yang banyak lah gitu, banyak banget, dan banyak sosok-sosok yang kayak pertama kali gue lihat juga. Dan di satu tempat ya, di satu tempat area rumah kontrakan ini ya? Betul banget. Dan dari tadi gue dengerin apa yang lo lihat itu, tetangga-tetangga itu udah pernah ngelihat sosok-sosok itu. Kayak yang tadi anak kecil di jembatan, pas lo ke warung, terus bapak warungnya tahu kalau di situ ada sosok anak kecil itu yang disebut sama bapak warung itu kurcaci. Iya. Jadi emang kontrakan itu bisa dibilang udah terkenal banyak hal-hal yang mistis gitu. Ya cuman kayak apa ya, orang masih bertahan di situ ya mungkin karena emang kontrakannya murah. Harganya? Yes, kayak ya lo mikir aja harga ini kontrakan 1 bulan 300.000, mana ada sih?
Ya walaupun memang tempatnya kecil sih, cuma 1 petak, tapi 300.000 kan ya murah banget, bener gak sih? Udah termasuk air lagi, bener gak? Ya taruhlah listrik sebulan paling berapa sih, 50.000. 3,5 lo udah dapat satu kontrakan yang bisa dibilang lumayan nyaman, gak gimana-gimana gitu kan. Walaupun kayak cuman sepetak, tapi ya seberapa banyak perabotan sih yang bikin jadi listrik jadinya mahal ya. Betul. Paling juga kan banyak ya. Betul. Dan si bapak-bapak yang tadi nyangkul, itu yang ngelihat lo sendiri apa sama temen lo yang nyari makan itu juga ngelihat bapak-bapak itu? Jadi yang ngeliat itu gue. Karena kan temen gue posisinya masih di pabrik kosong. Gue masih di depannya sini. Yang nyangkul itu kan depan pabrik persis. Dia tuh masih kayak di agak kesonoannya gitu. Masih agak di kesonoannya. Kan gue nyamperin tuh, so ide gue ya kan, gue samperin. Gue ngeliat, terus gue teriak sambil kayak nutup muka gue kayak gini. Gue nutup muka, terus temen gue langsung lari narik gue gitu. Narik gue buat balik aja ke kamar. Setelah lo menjerit, baru temen lo nyamperin ngejar buat ngajak balik? Iya, gitu. Dan besokannya ada warga sekitar yang nanya ya, semalam ada siapa yang teriak kayak gitu? Iya, waktu pagi-pagi, jadi yang punya kontrakan depan, yang dekat pabrik itu, nanya, emang kebetulan kenal juga sama gue ya kan, kayak siapa sih semalam yang teriak, kata dia gitu. Ibu denger deh, kayaknya ada yang teriak kenceng banget, kata dia gitu. Ibu nggak keluar soalnya ibu takut, kata dia gitu. Terus gue bilang, iya saya bu. Jadi kebetulan yang kontrakan depan itu kalau siang itu kayak buka warung nasi gitulah, warung nasi yang kayak banyak lauk pauk segala macam. Jadi waktu siang-siang gue ke situ itu gue emang lagi pengen makan siang. Kan terus dia nanya ke gue kayak gitu. Ibaratnya kayak kenapa emang, dia kayak kepo juga kan, kenapa kok teriak, kata dia gitu kan. Ya gue ceritain lah, kalau gue ngeliat sosok bapak-bapak yang gak ada mukanya. Tapi dia kayak gak kaget gitu, kayak dia bilang, oh iya itu mah biasa, kata dia gitu. Itu emang yang suka ada di pabrik, dia bilang gitu. Tapi pabrik ini emang pabrik udah gak aktif lama? Udah lumayan lama, sekitar 10 tahunan. Oh, 10 tahun pabrik ini gak mati, beroperasi. Gak ada aktivitas? Iya, gak beroperasi. Tapi bapak itu nyangkul berarti di depan pagar pabrik itu? Iya, di depan pagar pabrik yang berhadapan langsung sama kontrakan warga. Kalau jalanannya sendiri apa? Yang dicangkul apa tuh? Emang tanah? Tanah. Jadi waktu lo ngelihat di awal itu ya emang masuk akal kalau bapak itu nyangkul tanah ya? Bukan yang beton, bukan yang aspal ya? Enggak, emang tanah. Jadi daerah pabrik itu tanah, setelah masuk kontrakan kita udah di aspal gitu. Dan nggak kaget lagi si ibu warung ini yang di depan ini, itu nggak kaget lagi dengan sosok bapak itu? Jadi kayak mungkin warga-warga situ emang udah tahu kalau misalnya kontrakan di situ emang ya banyak hal-hal. Banyak penunggunya gitu. Dan ini seberapa banyak lo warga sekitar di sana, misalnya kayak yang satu deret sama lo, ada cerita-cerita yang diterima nggak dari tetangga-tetangga? Kalau misalnya kejadian-kejadian aneh yang dialamin tetangga, ada sih kayak dia ke kamar mandi, terus posisi pintu kebuka gitu kan. Dia masuk ke kamar mandi, pintunya ketutup sendiri. Pintu depan? Iya, jadi kan kontrakan itu kan posisinya cuma sepetak. Di sini otomatis kalau nggak ruang TV, langsung kasur, ada temboknya dibatasin buat kamar mandi. Ya orang ke kamar mandi cuman jaraknya kan deket banget kan sama pintu. Dan kalaupun kita berdiri tuh kita bisa lihat pintunya, ada siapa di depan. Terus dia cuman pipis sebentar, tiba-tiba pintu ketutup kencang, jebrak. Kegebrak nutup gitu. Itu posisinya sebelum maghrib. Dan emang kalau orang di sana tuh rata-rata kalau udah mau maghrib biasanya langsung tutup pintu. Langsung tutup pintu, masih balik ke kamar masing-masing. Setelah maghrib baru keluar lagi, aktivitas lagi kayak biasa. Jadi pintu dibukain lagi? Iya, yang gitu. biasa emang buka pintu, habis maghrib pintu dibuka lagi. Pas maghrib emang ditutup. Gitu. Dan waktu itu salahnya dia pas udah mau maghrib nggak tutup pintu. Gitu. Pintunya brak gitu, langsung kencang ketutup gitu kan. Terus dia kayak ngeliat dong, ada siapa gitu. Karena takutnya maling atau
apalah, kita kan nggak tahu ya. Namanya tindakan kriminal juga banyak kan sekarang, jadi nggak terlalu mikir ke arah yang selalu goib gitu. Akhirnya setelah pintu ketutup, dia buka tuh, dia nengok kiri kanan nggak ada orang sama sekali. Karena orang-orang yang kalau mau maghrib kan tutup pintu semua, kan. Udah akhirnya dia di kamar, cuman WhatsApp ke saya kayak, lo tadi masuk kamar gue ya? Gitu. Nanyanya ke lo? Karena gue sebelahan sama dia. Gue sebelahan sama dia. Terus gue bilang, enggak. Lo dengar gak sih tadi pintu gue kayak kebanting kenceng banget? Dia ngomong gitu kan. Gue gak denger apa-apa. Gue gak denger apa-apa. Kayak at least gue sebelahnya dia dong. Pasti kalaupun memang gebrak pasti gue denger dong. Ya, karena tempatnya juga bukan tempat yang gede ya. Tembok nempel ya. Betul. Tapi gue di situ nggak denger apa-apa, dan si orang ini, si teman gue ini, kekeh kalau dia tuh nggak denger pintu kenceng banget kegebrak. Gitu. Ya mungkin kayak ibaratnya peringatan lah, itu udah mau maghrib, lo harusnya tutup pintu, gitu. Jadi akhirnya udah tutup pintu sampai malam, udah nggak ada kejadian apa-apa lagi. Berarti dari kejadian yang paling berat nih, yang di 6 bulan tinggal di sana, itu yang bapak-bapak terakhir itu, yang mukanya rata, setelah itu masih ada gangguan lagi nggak sih sampai yang lo pindah di 9 bulan itu? Sebenarnya kalau kejadian yang berat banget sih enggak ya, karena gue udah kayak ya udahlah hidup berdampingan aja gitu. Tapi ternyata banyak juga tetangga-tetangga yang ngalamin hal yang sama gitu, kayak gangguan-gangguan gitu kan. Akhirnya gue sama beberapa tetangga, ya walaupun nggak semua sih, kayak cuma 1-2 orang manggil lah kayak temen yang emang bisa ngebantuin kita menjaga ketenangan lah, kekondusifan dalam kehidupan kita, dalam artian kayak ya gue juga pengen istirahat dengan tenang, gue capek pulang pengen tidur gitu kan, gak mau pengen ada apa-apa ya. Jadi kita mutusin buat nyari orang yang emang bisa bantuin kita. Datanglah tuh temen itu sekitar mau maghrib jam 4 jam 5an gitulah, datang ngobrol-ngobrol. Terus kita ajak dia keliling sampai ke kontrakan belakang yang arah mau ke warkop belakang tadi. Kita ajak keliling ke sumur, ke semua, ke depan pabrik, kita ajak keliling semua. Dia berhenti di depan kontrakan, ujung kontrakan depan kamar gue. Jadi di situ ada 2 kamar mandi kosong. 2 kamar mandi kosong yang emang udah lama gak dipakai, dan biasanya ditaruh buat kayak orang buang sampah sembarangan kayak gitulah. Tapi ada klosetnya, tapi kloset yang kayak udah pecah gitulah. Terus nggak ada atapnya, cuman kayak ada kotakan gitu di atas. Terus 2 sama gitu kamar mandi biasa, banyak sampah, gelap, gak ada lampunya. Terus dia bilang kayak di sini tuh biasa dipakai buat apa, kata temen yang bisa itu kan. Ya kita bingung dong mau jawab apa gitu kan, karena emang nggak pernah dipakai apa-apa gitu. Tapi nggak pernah dipakai buat apa-apa pak, kita gituin kan. Oh gitu, yaudah deh nanti tunggu malaman aja. Akhirnya karena itu udah mau maghrib, orang tersebut sholat maghrib. Kita juga sama pada sholat maghrib. Saya sholat maghrib, barulah kita mulai lagi tuh, ya kan? Karena kan yang tadi gue bilang kalau kita maghrib kita nggak boleh melakukan aktivitas kalau di sana. Ya, kita harus tutup pintu, kita harus sholat. Setelah itu baru deh lo mau ngapain aja terserah. Udah selesai, akhirnya kita balik lagi ke yang kamar mandi kosong itu. Si teman itu bapak itu ngomong ke kita bertiga. Jadi waktu itu gue cuma bertiga sama tetangga gue yang emang merasa kayak kita butuh bantuan gitu kan. Ngomong si bapak itu kayak, kalian tahu nggak sih di sini tuh emang ditanam sesuatu. Hah? Ditanam sesuatu. Terus kita kayak nanya dong, maksudnya pak? Gitu kan. Iya, kalian nggak lihat itu ada cewek di atas? Terus gue gini kan. Dan ternyata iya, ada cewek, ya bisa dibilang kayak kuntilanak gitulah, duduk di atas kotakan. Jadi kan itu balik lagi ya, kamar mandi kosong, atasnya nggak ada tutup apa-apa. Jadi kotak bener-bener kusen kayu, kusen, kloset. Dia tuh duduk di atas itu, nangkring cewek itu. Nangkring aja kerjaannya di situ. Dan ternyata sosok tersebut adalah sosok yang kata si bapak tersebut adalah yang ditanam oleh si pemilik kontrakan. Gitu.
Dan fungsinya buat apa? Ya bisa dibilang mungkin panglaris lah. Biar kontrakannya selalu ada yang nempatin, nggak pernah kosong. Tuh. Makanya lorong pertama dan lorong kedua itu selalu penuh sih. Ya paling ada yang kosong 1-2 kamar. Kalau lorong ketiga yang gue tempatin ini emang banyak yang kosong. Gue juga nggak gitu ngerti kenapa banyak yang kosong. Tapi ya lumayan lah, kayak ada 6-7 orangan gitu yang nempatin lorong ketiga. Banyak banget yang kosong, dan kamar-kamar kosong itu biasanya cuma buat kayak naruh barang-barang yang udah nggak kepake sama warga situ, kayak sampah lah, atau buang-buang kusen-kusen kayu atau besi-besi kayak gitu, semua dibuang-buang ke kamar kosong. Jadi bener-bener yang kayak kumuh gitu bisa dibilang. Kondisinya nggak sebaik kontrakan yang lorong 1 sama lorong 2. Betul, lorong ketiga itu lebih parah sih menurut gue. Makanya mungkin kenapa banyak ya makhluk-makhluk yang di situ, karena kan kotor, lembab, gelap. Dan di saat disuruh sama temen tadi yang suruh lihat ke atas, ada perempuan itu nangkring di atas. Tuh sebelumnya nggak pernah lihat tuh, lo nggak pernah lihat itu? Karena gue kalau misalnya lewat kan lewat aja gitu, nggak pernah yang kayak merhatiin ke atas gitu. Ya maksudnya ya udah gitu, kalaupun dari jauh gue nggak ngeliat apa-apa. Tapi di saat disuruh temen, disuruh bapak-bapak itu ngeliat, itu ada. Saat disuruh, berarti triggernya si bapak-bapak ini nih yang bikin lo sama teman-teman yang lain pas suruh ngeliat ada itu. Ada. Karena temen ini ya, bapak-bapak ini. Ya emang dia kayaknya ditanam sama yang punya kontrakan gitu. Biar kontrakannya laris, gak pernah kosong gitu. Dan sisanya di kontrakan ketiga doang gitu ya, yang emang masih bolong-bolong, banyak yang kosong. Dan setelah itu baru lo pindah tuh, udah dapat kejelasan itu, pindah tuh di bulan ke-9. Karena menurut gue kayak ngapain gue tinggal di suatu tempat yang emang gue gak nyaman, dan terlalu banyak kejadian-kejadian yang janggal. Ditambah lagi kita itu tinggal di sana karena ada hasutan makhluk seperti itu gitu. Ya, yang bikin jadinya tinggalnya di sana gitu. Betul. Ada penariknya ya. Iya, dan gue pas mau pindah itu, gue mutusin buat pindah itu agak lama loh. Gue udah 3 kali punya niat mau pindah, dan ketiga kalinya gue baru berhasil pindah. Kayak setiap gue mau pindah ada aja halangannya, kayak setiap gue mau pindah kayak dalam hati gue tuh kayak benar gak sih gue pindah gitu, kayak yakin gak sih gue pindah, kayak dibikin ragu buat keluar dari tempat itu. Betul. Padahal kalau maksudnya kita pikir-pikir ya, walaupun emang murah gitu, tapi bener-bener gak nyaman deh, kayak kotor, terus kumuh, terus juga banyak gangguan-gangguan seperti itu, dan ya nggak nyaman deh. Tapi gue tuh kayak mau pindah tuh susah waktu itu, sampai akhirnya ketiga kali gue bener-bener niatin gue pindah. Setelah 3 kali itu dibikin ragu ya. Dan itu sebenarnya terasa dari awal lo nempatin kontrakan itu ya, di hari kedua ya. Iya. Sebenarnya ya. Iya betul, gue udah mulai ngerasa aneh, kayak gue mau dicekek orang, terus air nyala sendiri gitu. Tapi emang sempet kosong dulu nih ya, nggak ada gangguan apa-apa. Setelah hari kedua sampai bulan ketiga itu nggak ada hal-hal yang aneh tuh ya? Nggak ada sih, cuman kayak suka merinding gitu kadang. Oh masih tipis-tipis lah ya? Suka merinding, terus nyium-nyium kayak bau-bau melati gitu. Oh, jadi bukan yang bener-bener nggak ada gangguan apapun dari hari kedua sampai bulan ketiga ya? Kayak ya mungkin nggak ngeliat apa-apa gitu, nggak ngeliat apa-apa, tapi suka merinding sendiri gitu kalau udah malam, atau nyium aroma melati gitu. Cuman sekedar kayak gitu aja sih ya, gue pikir biasalah orang parfum paling. Ya masih nyarinya ke logika ya? Ya nggak mikir yang aneh-aneh gimana banget ya. Parfum melati kan juga ada dong. Makanya gue mikir paling parfum orang kali, ya bodo amat lah gitu. Sampai di bulan ketiga akhirnya ngelihat si anak-anak kecil yang iya di jembatan itu, yang dibilang kurcaci tadi. Betul. Tapi abis dari kejadian ini nggak ada balik-balik ke sana lagi ya? Udah nggak pernah main-main ke sana lagi atau masih? Masih sesekali main, karena ya
ada Temen. ada teman, terus ada si ibu yang punya warung nasi. Heeh. Itu kan baik juga sama gue, jadi kadang ya masih suka main ke sana. Kalau lagi daerah sana mampirin gitu ya. Tapi kayak jarang banget juga sih. Hilda, makasih ya udah mau ceritain pengalaman yang satu ini Ya. di Narasi Misteri. Dan buat teman-teman, lo bisa tulis di kolom komentar nih, apalagi warga Cikarang, gimana pengalaman yang dialamin sama Kak Hilda ini terjadi di daerah sana, di kontrakannya yang cuman 300.000 itu ya. Nah, buat teman-teman lo bisa tulis di kolom komentar, dan jangan lupa di like juga biar kita bisa terus menceritakan nih, biar kita bisa terus ngasih tahu pengalaman-pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Kak Hilda, ada Instagram atau apa yang perlu dikasih atau enggak? Nggak usah dulu. Nggak usah ya. Nah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Sekali lagi, Kak, makasih banyak ya. Makasih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa nih ceritain di Narasi Misteri. Kalian tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar bisa dapat update video terbaru dari Narasi Misteri. Ya udah, kalau gitu gue Randy Mulya pamit, mewakili Kak Hilda pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,